Halo, gue Atir, gue sekarang dengan Rangga. Rangga kesini mau ngapain nih? Gua tadinya cuma jalan-jalan, tiba-tiba ngeliat apa nih kerumunan rame-rame. Oh, ternyata konser JKT48. Ya udah, gua nonton aja. Nggak, itu cerita alternatif. Cerita sebenarnya emang gue bangun pagi untuk datang ke sini sih. Osinya siapa nih? Oh, Vini sama Melody. Oh sih, Melody dan nggak pernah berubah. Melody. Di sini ada. Melody Nuramdani Laksani. Dari tadi kayak Melody semua nih. Oh, wah saya kurang tahu ya, nggak ada janjian. Soalnya beda circle kita. Ika sekarang Ika masih ada sekarang. masih. Alhamdulillah sehat. Udah lama gak jadi fans JKT48? Barulah setahun lah kayaknya. Bilang jadi fans itu sekitar 3 tahun dari 2013 pokoknya. Wah udah lama. Sejak kapan tuh? Sejak 2011. Nah, menurut lu udah terlalu tua gak buat fans JKT48? Gue malah ngerasa muda banget gitu kalau di sini. Soalnya ya biasanya orang-orang yang hobinya kayak gini kan biasanya udah mapan secara finansial ya gitu. Dan gue mikirnya sih, oh umur gue mungkin ini masih baru harusnya. Tapi ternyata enggak. Di sini banyaknya pelajar ya justru. Beda sama yang di luar gitu. Jadi ya sebenarnya tua nggak tua sih. Gimana lo nyikapin sama mindset lo aja. Oh, berarti nggak ada batasan umur untuk suka JKT48? Iya sama seperti cinta, nggak ada batasan ya. Nah, lu punya pacar gak sih? Itu ada di situ lagi ngantri juga. Baru putus kebetulan. Punya. Pacar kalau mantan ada, kalau pacar sekarang lagi free. Oh, itu gara-gara lu suka JKT48 makanya diputusin atau gimana? Nggak juga ya, nggak juga, nggak selalu nggak selalu relevan terhadap pacar, nggak selalu. Toh banyak fans yang udah punya istri juga banyak. Jadi nggak bisa dihubung-hubungkan antara fans dengan punya pacar, itu nggak bisa. Nah, lu lihat pacar lu sebagai sosok yang mirip Melody, makanya lu pacarin atau enggak? Sama sekali enggak, justru enggak. beda. Gua membagi hal itu dua hal yang berbeda gitu. Buat gua idol ini adalah sebagai sosok yang kita dukung. Tapi kalau untuk dipacarin, gua justru say no gitu loh. Kalau mirip, enggak sih kayaknya. Mirip doang enggak. Kalau misalnya dikasih ya pengen, ya cuman kalau nggak dikasih ya buat apa sih, kasarnya gitu kan. Menurut lu gimana sih kalau member nih pacaran? Gimana pendapat? Banyak kan isu-isu skandal gitu sekarang mah lagi banyak lah santer. Gua nggak peduli, lebih ke bodo amat sebab bukan urusan gue juga. Menurut saya pribadi boleh-boleh aja, main cantik lah cuman ya. Maksudnya kalau dalam artian main cantik, cowoknya juga nggak usah lebay, pamer foto ya kan. Ya bebas-bebas aja, yang penting main cantik aja lah, hormatin perasaan para fans juga gitu loh. Nah, kira-kira udah habis berapa nih untuk JKT48? Dari pertama kali mungkin gue bisa dapat satu mobil SUV kali ya. Serius? Ya kalau dihitung sama ongkos makan, waktu yang lo spend semuanya ya kan kira-kira mau 5 tahun ya, kalau dihitung-hitung nyampe lah. Dikit sih sebenarnya. Karena gue nggak terlalu sering ya ke teater. Apalagi event-event begini, ya paling cuman sekitar 300 ribuan lah. 300-500 ribuan per tahun. Kalau JKT itu lebih ke bukan penjualan album, penjualan single. Tapi bukan penjualan single juga, lebih ke penjualan tiket handshake. Lalu kita dapat single. Kalau gue biasa beli tergantung kebutuhan duit juga sih. Tapi dalam sekali periode handshake event gitu gue bisa beli ada kali bolak-balik ke bilik HS tuh 10 kali gitu ada. Apa delusi paling liar lo buat JKT48? Wah, serius loh? Lebih parah dari mimpi basah ini loh. Apa nih? Enggak. Bisa kenal gue aja udah seneng banget gue. Delusi gue. Delusi terliar gue adalah apa ya? Enggak lah, gue simpel aja. Gue mesen ojek online yang dari aplikasi itu tiba-tiba yang nariknya member gitu. Gue nggak suka OSI gue jadiin bahan delusian. Nggak suka jadiin bahan OSI jadi bahan delusian, jadi bahan kegesrekan. OSI gue jadiin motivasi atau nggak acuan. Ya, kenapa dia bisa kayak gini, gue bisa kayak gini. Jadi intinya kalau misalnya gue OSI gue jadiin delusian atau kegesrekan, mendingan gue bubar dari sini. Gitu aja. Ada, cuman off record aja kayaknya. Off record. Ya udah, yang bisa on record apa nih? Yang bisa on record. Ini
Tahan dulu dikit, tahan dulu. Ya. Kalau gue sih ngeliat Melody bukan sebagai ini banget sih, objek yang gimana gitu. Gue cuma ngeliat dia sebagai sosok yang ini bisa gue idolain, gue bisa ngambil positifnya, sesuatu yang positif dari dia, tentang semangatnya dia, kerja kerasnya dia, tentang bagaimana dia perkembangannya dari dulu nggak bisa apa-apa sampai sekarang bisa nguasain panggung, bisa nguasain crowd. Itu gue belajar banyak sih, jadi gue merasa ada hutang budi aja sama dia, makanya gue tetap jadi fans sampai sekarang. Tapi lo nggak memungkiri kan kalau fans banyak yang punya delusi aneh-aneh. Oh ya silahkan aja, ini negara bebas ya, gue nggak ngelarang, silahkan aja lu mau delusi kayak apa, gue nggak ngelarang ya kan. Yang penting prinsip gue yang udah gue utarain tadi, gue nggak suka OSI gue jalin bahan delusian. Termasuk kalau misalnya teman-teman gue lagi nongkrong nih, pada teman-teman gue tuh ya, kalau lagi nongkrong pada delusin OSI gue nggak seneng, jujur aja. Ya, pesan buat Vini apa? Makan yang banyak, soalnya kurus banget. Udah, sehat, bahagia. Pesan buat Melody, misalnya dia nonton, halo, aku kangen, udah itu aja. Apa ya, sehat-sehat aja deh. Kalau buat OSI Melody selalu nggak bosen-bosen. Saya bilang terus berkarya, menginspirasi dan juga berinovasi, gitu aja terus. Ya kalau menurut gue sih gitu aja. Soalnya tanpa disadari oleh dia atau enggak, banyak orang yang terinspirasi oleh dia, gitu aja.